Seorang pemuda diduga di bawah pengaruh narkoba menyerang lansia dengan senjata tajam hingga tewas di halaman Masjid Martapura Oku Timur, Sumatera Selatan. Setelah peristiwa, tersangka ditangkap polisi. Tersangka pencurian sepeda motor di Pringsewu, Lampung melarikan diri dari rumah sakit saat menjalani operasi pengangkatan peluru di kaki. Tersangka tertangkap kembali di Tangerang, Banten. Menjelang pelaksanaan ibadah haji, Asrama Haji Bangka Belitung terus mematangkan berbagai persiapan untuk menyambut jamaah haji sebelum diberangkatkan ke embarkasi Palembang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Robiansyah, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Sumatera Selatan. Saudara, seorang pemuda diduga di bawah pengaruh narkoba menyerang lansia dengan senjata tajam hingga tewas di halaman Masjid Martapura Oku Timur, Sumatera Selatan. Setelah peristiwa, tersangka ditangkap polisi. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pemuda tiba-tiba menyerang lansia yang duduk di depan masjid dengan senjata tajam. Korban sempat mencoba melarikan diri, namun akhirnya tewas. Peristiwa terjadi di Desa Kota Baru, Martapura, Oku Timur, 7 April 2026 lalu. Pelaku berusia 24 tahun, sementara korban 73 tahun. 10 menit usai kejadian, pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Polisi menduga tersangka berada di bawah pengaruh narkoba berdasarkan tes urin. Kronologi si pelaku ini secara tiba-tiba nyamperin si korban di masjid Pondok Pesantren Ramadan itu. Kemudian kita tidak tahu komunikasi yang dibicarakan di situ, tidak lama dari 5 menit si pelaku langsung ngeluarin tajam dan melakukan penusukan pada korban. Masih kita gali, lakukan pemeriksaan, sementara pemeriksaan belum dilakukan secara masif dan intensif karena si pelaku ini masih dalam pengaruh narkoba. Tapi pelaku sama korban kenal Bang ya? Kenal. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Oku Timur, Sumatera Selatan. Sementara itu, 2 remaja putri di Palembang, Sumatera Selatan terlibat perkelahian yang viral di media sosial. Aksi tersebut disaksikan dan direkam teman-temannya. Video yang viral di media sosial memperlihatkan 2 remaja putri terlibat perkelahian di Jalan Merdeka 22 Ilir Palembang pada 8 April 2026. Keduanya saling pukul, disaksikan dan direkam teman-temannya sambil bersorak. Ketua RT setempat menyebut kedua remaja merupakan warga luar yang sengaja datang untuk berkelahi. Kondisi lokasi yang minim penerangan dan relatif sepi kerap dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul remaja. Berkumpulnya anak-anak tapi bukan dari warga kami sini. Sini warganya biarlah warga datangan lah istilahnya kan. Apalagi kalau malam banyak anak-anak muda ABG di pinggir ini kan dapurnya kan. Ya kalau bisa dipatroli dari polsek, dari kepolisian, dipatroli agar di sini aman, tidak terjadi sesuatu lagi. Meski belum menerima laporan, polisi telah melakukan pemeriksaan dan mencari keberadaan keduanya. Polsek IB1 sudah langsung ke TKP dan Babin serta RT mencari pelaku yang baku hantam di TKP. Kemudian dapat diinformasikan ternyata 2 remaja tersebut melakukan perkelahian dan untuk sebabnya sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan karena kedua pelaku belum ada laporan ke Polsek. Warga berharap patroli ditingkatkan karena aksi tersebut meresahkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke Lampung, saudara, seorang gembong pencurian sepeda motor di Pringsewu, Lampung melarikan diri dari rumah sakit saat menjalani operasi pengangkatan peluru di kaki. Pelariannya berakhir setelah tim TK 308 Polres Pringsewu menangkapnya di Tangerang, Banten. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku pencurian motor yang terluka tembak saat penangkapan berupaya kabur dari rumah sakit.
Aksi itu terhenti setelah petugas melapor ke polisi. Tersangka kemudian ditangkap kembali di kota Tangerang, Banten bersama seorang wanita yang diduga membantu pelarian. Sebelumnya, pelaku dilumpuhkan karena melawan saat hendak ditangkap di Pringsewu, Lampung. Pada saat dilakukan penindakan, hal tersebut untuk tersangka pada saat dibawa ke rumah sakit, tersangka melarikan diri. Kemudian saat ini sudah diamankan kembali beserta teman wanitanya juga kita amankan terkait dengan menyimpan dari tersangka tersebut yang tidak memberitahu dari pihak yang berwajib. Dalam pengembangan, polisi turut menangkap 2 rekan tersangka serta 3 motor curian, 1 mobil minibus, senjata api rakitan, amunisi, dan kunci untuk merusak kendaraan. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Pringsewu, Lampung. Masih dari Lampung, Saudara, Direskrimum Polda Lampung mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di 3 gudang di Pesawaran. Dari lokasi, polisi menyita sekitar 203 ton atau 203.000 liter solar dengan potensi kerugian negara mencapai 160,7 miliar rupiah. Polda Lampung membongkar 3 gudang solar di Desa Sukajaya, Lempasing, Pesawaran. Lokasi itu diduga jadi tempat penimbunan dan pengolahan BBM ilegal. 26 orang termasuk sopir dan kernet ditangkap. Polisi juga menyita sekitar 203 ton atau 203.000 liter solar. Kerugian negara ada 160,7 miliar rupiah selama kurang lebih 3 tahun sejak 2024 awal. Sampai dengan pagi ini, jumlah orang yang telah diamankan sebanyak 32 orang, terdiri dari 14 orang pekerja gudang, 12 orang supir beserta kernet di TKP 1, 6 orang pekerja di TKP 2. Jadi minyak cong dengan solar yang didapat dari SPBU itu diolah di ruang belakang itu. Kapolda Lampung menyebut pengungkapan dilakukan dalam operasi sepekan di 3 lokasi berbeda. Kasus ini masih terus dikembangkan. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Pesawaran, Lampung. Yang juga jadi sorotan, Saudara, insiden ledakan diduga gas LPG terjadi di kota Sungai Penuh, Jambi yang menyebabkan 1 orang mengalami luka bakar serius. Peristiwa terjadi saat proses pemindahan tabung gas di pinggir jalan. Ledakan diduga dari gas LPG terjadi di pinggir jalan Desa Kotololo, Kota Sungai Penuh, Jambi, Sabtu 4 April lalu. Peristiwa diduga terjadi saat pemindahan tabung gas dari truk ke kendaraan lain. Video warga menggambarkan tabung gas terlihat jatuh ke aspal sebelum meledak dan memicu kebakaran. Warga sekitar sempat panik dan berhamburan menyelamatkan diri. 1 orang mengalami luka bakar serius yang diketahui merupakan anak sopir truk pengangkut gas. Kasus ini masih dalam penanganan pihak terkait. Wiradani Damanik, Kompas TV, Sungai Penuh, Jambi. Setelah jeda, Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Kita ke Bengkulu, Saudara. BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu mendeteksi 30 titik panas di sejumlah wilayah, terbanyak di Muko-Muko dan Bengkulu Utara. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan untuk mencegah karhutlah. BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu mendeteksi 30 titik panas di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Sebaran terbanyak terpantau di Kabupaten Muko-Muko dan Bengkulu Utara, masing-masing 12 titik, serta di wilayah lain seperti Kaur, Lebong, dan Seluma. 30 titik panas atau hotspot itu bisa jadi antara 2. Satu, karena adanya biasanya
BMKG mengimbau masyarakat, khususnya petani dan pemilik lahan, tidak membuka lahan dengan cara membakar serta meningkatkan kewaspadaan di masa peralihan musim guna mencegah karhutla. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Terkait dampak konflik Timur Tengah, Saudara, harga berbagai produk berbahan plastik di pasar tradisional Bandar Lampung naik 15 hingga 20%. Kenaikan ini dipicu dampak konflik Timur Tengah. Imbas konflik di Timur Tengah, sejumlah produk berbahan plastik di pasar tradisional Bandar Lampung mengalami kenaikan 15 hingga 20%. Kenaikan mulai terjadi sejak usai Lebaran Idul Fitri. Salah satu pedagang perabot rumah tangga berbahan plastik menyebut kenaikan ini berdampak pada turunnya penjualan dan omset. Dampak. Ya cuman kalau bagi kita, ya mahal, kita jual mahal, cuman kan pembelinya sulit kita merayunya. Kok naik kan begitu. Yang jelas untung kita berkurang. Berkurang ya Bu ya. Kalau penjualan tetap, barang belanjanya naik, untungnya pasti berkurang. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga agar tidak terus merangkak naik. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sementara itu, Saudara, menjelang pelaksanaan ibadah haji, Asrama Haji Bangka Belitung terus mematangkan berbagai persiapan untuk menyambut jamaah haji sebelum diberangkatkan ke embarkasi Palembang. Petugas Asrama Haji Bangka Belitung terus mematangkan persiapan menjelang kedatangan jemaah haji. Pembersihan kamar hingga pemeriksaan fasilitas dilakukan untuk memastikan kenyamanan jemaah sebelum diberangkatkan ke embarkasi Palembang. Sejumlah sarana penunjang juga diperiksa, termasuk mesin air yang sempat bermasalah, serta kondisi atap bangunan untuk mengantisipasi kebocoran saat musim hujan. Seluruhnya toilet-toilet kami minta dicek lagi. Dengan misalnya ada yang perlu diganti-ganti, lalu termasuk keran-kerannya juga kami pastikan lagi. Kemudian ada beberapa titik yang kemungkinan ada bocor, itu juga akan diperbaiki. Nah, hanya 3 komponen itu yang dalam waktu ini kami pastikan kembali, gitu kan. Asrama ini memiliki kapasitas 441 jemaah dan 4 petugas atau 1 kloter penuh. Jemaah dijadwalkan masuk asrama pada 30 April hingga 4 Mei 2026. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saudara, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan perbaikan 10 titik jalan provinsi di kabupaten dan kota segera dilakukan. Tahun 2026 ditargetkan 22 ruas jalan tuntas diperbaiki dengan anggaran 400 miliar rupiah. Dinas PUPR Provinsi Bengkulu menyebut perbaikan 10 ruas jalan provinsi masih dalam tahap lelang. Setelah selesai, ruas jalan di 9 kabupaten dan 1 kota yang rusak berat akan langsung dikerjakan. Tahun 2026 ditargetkan 22 ruas jalan diperbaiki bertahap dengan anggaran 400 miliar rupiah dari APBD. Jadi saat ini 10 kegiatan itu baru lelang pengawasan, setelah lelang pengawasan baru fisik. Kami targetkan mulai dilaksanakan itu Juni-Juli sudah berkontrak. Target jalan mulusnya Pak, berapa lama Pak? Kalau target Pak Gubernur kan 2028 jalan seluruhnya mulus, karena kami minta Pak Gubernur supaya ditambahkan menjadi 2029. Kami juga masih menunggu kepastian untuk penganggaran supaya proses selesai di 2008 itu dengan pinjaman BPBD, tapi kami masih menunggu info tersebut. Pemerintah daerah menargetkan seluruh jalan provinsi mantap pada 2028. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Yang masih jadi sorotan, Saudara, biaya sewa pesawat haji mengalami kenaikan akibat melonjaknya harga aftur. Dari survei awal, penawaran termurah mencapai 10,7 miliar. Saat ini Pemprov berupaya menggeser anggaran untuk menutup kekurangan biaya. Biaya sewa pesawat haji di Bengkulu naik akibat kenaikan harga aftur. Dari 10,7 miliar pada survei awal, kini naik menjadi sekitar 13 miliar dari maskapai Lion Air di atas anggaran pemerintah sebesar 9,5 miliar. Pemerintah Provinsi Bengkulu kini menggeser anggaran dari sejumlah pos untuk menutup kekurangan biaya dan memastikan keberangkatan jemaah pada 24 April tetap berjalan.
Ya, ada dari pergeseran dari BTT, juga ada juga pergeseran dari kegiatan di Biro Pemerintahan Kesra yang bisa kita efisiensi. Berapa totalnya? Kurangannya Pak? Kemungkinan sekitar 13 miliar, tapi ini kan karena proses lelang tentu, tapi lebih kurang seperti itu. Artinya cukup untuk Garuda kalau ke 13, sekian miliar. Garuda menawan 17, sekian miliar, 17,3. Dengan waktu yang semakin dekat, proses pengadaan berpotensi tidak lagi melalui lelang, melainkan penunjukan langsung. Pemprov memastikan seluruh jemaah tetap diberangkatkan melalui Bandara Internasional Minangkabau. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Kami jeda sejenak, saudara, dan sesaat lagi kami akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Robiansyah. Saudara, seorang pengedar narkoba di Palembang ditangkap dengan barang bukti 1 kg sabu. Penangkapan dilakukan melalui penyamaran polisi. F tak dapat mengelak saat polisi menemukan 1 paket sabu yang disembunyikan di sepeda motornya. Ia merupakan pengedar narkoba yang masuk target operasi dari banyak laporan. Penangkapan dilakukan melalui penyamaran polisi di Jalan PMD Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari tersangka, polisi menyita sabu lebih dari 1 kg, 1 sepeda motor, dan telepon genggam. Tersangka kemudian dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih menyelidiki jaringan pemasok narkoba tersebut. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil melakukan pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 1017,5 gram atau 1 kilo lebih, yang mana kejadiannya itu berhasil diungkap di wilayah Alang-Alang Lebar, Sukarame, dan dari pelaku berhasil diamankan narkotika jenis sabu di pedibek yang dibawa oleh tersangka pada saat mengendarai sepeda motor. Berdasarkan dari hasil yang dilakukan oleh Narkoba Polda Sumatera Selatan, tersangka ini diduga adalah bagian dari jaringan yang cukup besar dan saat ini dalam proses pengembangan. Jadi dia adalah sebagai pengedar sekaligus bandar karena dengan jumlah barang bukti yang cukup banyak. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, 2 tersangka pencurian kabel PLTSA Palembang ditangkap polisi saat patroli. Polisi juga menyita senjata api rakitan, amunisi, dan 4 senjata tajam dari tersangka. Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap 2 tersangka pencurian kabel PLTSA di Kertapati Palembang saat beraksi. Keduanya H dan U. Dari penggeledahan, polisi menyita 1 senjata api rakitan beserta amunisi dan 4 senjata tajam dari motor tersangka. Penangkapan dilakukan setelah adanya laporan 4 kali pencurian di lokasi tersebut. Dari pengakuan tersangka, kabel curian dijual setelah diambil isinya. Pada saat anggota melaksanakan patroli rutin, ditemui ada beberapa orang yang mencurigakan. Ketika diperiksa, ternyata orang tersebut sedang memotong kabel. Ketika diamankan dan melakukan penggeledahan, di tubuh dari pelaku ditemukan satu buah senjata tajam dan 1 unit senjata rakitan. Itu lokasi di mana penangkapan? Untuk lokasinya di TPA Kertapati di daerah Keramasan. Akibat perbuatannya, keduanya kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, 8 tahanan yang kabur dari rutan Polres Bangka Belitung, Rabu lalu seluruhnya telah kembali ditangkap. 1 tahanan dilumpuhkan saat mencoba melarikan diri lagi. Delapan tahanan Polres Bangka yang kabur pada Rabu dini hari lalu seluruhnya ditangkap kembali di seluruh lokasi di Bangka. Mereka merupakan tersangka narkoba, perlindungan perempuan dan anak, serta pencurian.
Mereka kabur dengan memotong jeruji tahanan. 2 tahanan menyerahkan diri, sementara 6 lainnya ditangkap di Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Barat. 1 residivis sempat akan kabur lagi saat ditangkap di Koba, sehingga polisi melumpuhkannya. Kepada 1 orang tahanan atas nama Willy yang merupakan residivis kasus pencurian ya, sebelumnya menurut keterangan Pak Kapolres ini ada 8 TKP ya. 8 TKP kasus pencurian, kemudian pada saat melakukan kabur dari tahanan juga melakukan perbuatan yang sama, mencuri juga lagi, curanmor. Kemudian pada saat akan diamankan, yang bersangkutan melakukan perlawanan, sehingga petugas melakukan tindakan secara tegas dan terukur, yang tujuannya adalah untuk melumpuhkan, supaya tidak melakukan perlawanan dan untuk melarikan diri kembali. Sebelumnya, tahanan tersebut juga diduga mencuri sepeda motor untuk kabur yang kini turut disita. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Saudara, Samsat 4 Palembang memastikan bertanggung jawab atas hilangnya sepeda motor milik warga saat proses pembayaran pajak. Pengelola juga akan mengevaluasi sistem pengamanan area parkir. Samsat 4 Palembang menegaskan bertanggung jawab atas hilangnya sepeda motor warga saat proses pembayaran pajak kendaraan. Pihak Samsat telah berkomunikasi dengan pemilik dan menyiapkan pengganti sebagai itikat baik. Pengamanan parkir juga dievaluasi termasuk penambahan CCTV dan penutupan akses yang sebelumnya terbuka. Kita akui masih ada spot-spot yang belum tercover oleh CCTV yang aktif sekarang. Itu akan kita laporkan ke pimpinan, dan untuk langkah-langkah pada pihak korban kita sampai sekarang terus berkoordinasi dengan korban, kita terus melakukan komunikasi. Alhamdulillah sampai sekarang komunikasi yang terjalin sangat-sangatlah baik. Mengarah ke pengembalian barang sebagai ganti rugi gitu Pak, tanggung jawab seperti hal itu kita pasti peduli dan memberi perhatian lah terhadap keinginan korban. Yang pasti akan ada solusi lah dari setiap permasalahan. Peristiwa ini terjadi di area parkir Samsat 4 saat pemilik kendaraan sedang membayar pajak. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari informasi olahraga, Saudara, Sumsel United gagal meraih poin penuh di kandang setelah tahan imbang FC Bekasi City 1-1 pada pekan ke-24 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Sumsel United gagal meraih poin maksimal saat menjamu FC Bekasi City di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang pada laga pekan ke-24 Championship. Tuan rumah tampil menekan sejak awal, namun justru tertinggal setelah Saldi mencetak gol menit ke-16. Sumsel United baru mampu menyamakan kedudukan di menit ke-82 melalui sepakan Muhammad Syahril. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Pelatih Sumsel United, Neil Maizar, tetap mengapresiasi performa anak asuhnya yang dinilai tampil baik sepanjang pertandingan. Sebenarnya yang pemain hasilnya memang saya tidak bangga dengan hasil, karena hasil menang ada 4 peluang ya. Tapi alhamdulillah tersyukuri hasil ini. Sementara pelatih FC Bekasi City, Widiantoro, mensyukuri hasil imbang meski sebelumnya menargetkan 3 poin. Dan sebenarnya kalau bicara target, sebenarnya kami ingin poin 3 untuk bisa bersaing untuk Mas. Hasil ini membuat Sumsel United turun ke peringkat 4 klasemen sementara dengan koleksi 38 poin dari 24 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, usai jeda kami masih akan hadirkan sejumlah informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, Saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pemuda tiba-tiba menyerang lansia yang duduk di depan masjid dengan senjata tajam.
Korban sempat mencoba melarikan diri, namun akhirnya tewas. Peristiwa terjadi di Desa Kota Baru, Martapura, Oku Timur, 7 April 2026 lalu. Pelaku berusia 24 tahun, sementara korban 73 tahun. 10 menit usai kejadian, pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Polisi menduga tersangka berada di bawah pengaruh narkoba berdasarkan tes urin. Kronologi si pelaku ini secara tiba-tiba nyamperin si korban di masjid Pondok Pesantren Ramadan itu. Kemudian kita tidak tahu komunikasi yang dibicarakan di situ, tidak lama dari 5 menit si pelaku langsung ngeluarin sajam dan melakukan penusukan pada korban. Masih kita gali, lakukan pemeriksaan, sementara pemeriksaan belum dilakukan secara masif dan intensif karena si pelaku ini masih dalam pengaruh narkoba. Tapi pelaku sama korban kenal Bang ya? Kenal. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Oku Timur, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku pencurian motor yang terluka tembak saat penangkapan berupaya kabur dari rumah sakit. Aksi itu terhenti setelah petugas melapor ke polisi. Tersangka kemudian ditangkap kembali di Kota Tangerang, Banten bersama seorang wanita yang diduga membantu pelarian. Sebelumnya, pelaku dilumpuhkan karena melawan saat hendak ditangkap di Pringsewu, Lampung. Pada saat dilakukan penindakan, hal tersebut untuk tersangka pada saat dibawa ke rumah sakit, tersangka melarikan diri, kemudian saat ini sudah diamankan kembali beserta teman wanitanya juga kita amankan terkait dengan menyimpan dari tersangka tersebut yang tidak memberitahu dari pihak yang berwajib. Dalam pengembangan, polisi turut menangkap 2 rekan tersangka serta 3 motor curian, 1 mobil minibus, senjata api rakitan, amunisi, dan kunci untuk merusak kendaraan. Roma Afriaidam, Kompas TV, Pringsewu, Lampung. Petugas asrama haji Bangka Belitung terus mematangkan persiapan menjelang kedatangan jemaah haji. Pembersihan kamar hingga pemeriksaan fasilitas dilakukan untuk memastikan kenyamanan jemaah sebelum diberangkatkan ke embarkasi Palembang. Sejumlah sarana penunjang juga diperiksa, termasuk mesin air yang sempat bermasalah, serta kondisi atap bangunan untuk mengantisipasi kebocoran saat musim hujan. Seluruhnya toilet-toilet kami minta dicek lagi. Dengan misalnya ada yang perlu diganti-ganti, lalu termasuk keran-kerannya juga kami pastikan lagi. Kemudian ada beberapa titik yang kemungkinan ada bocor, nanti juga akan diperbaiki. Nah, hanya 3 komponen itu yang dalam waktu ini kami pastikan kembali, gitu kan. Asrama ini memiliki kapasitas 441 jemaah dan 4 petugas atau 1 kloter penuh. Jemaah dijadwalkan masuk asrama pada 30 April hingga 4 Mei 2026. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Rubiansa pamit, Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.